Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas besar struktur beton satu. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fatin Ramadan dengan NBI 143210090. Saya Karisma Dewi Anggraini, NBI 1432100097. Saya Nadia Nurhaliza dengan NBI 14321000105. Saya Rizky Dwinanda Abdurrahman dengan NBI 14321000117. Saya Ferdian Samas Putra dengan NBI 14321000137. Kemudian tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada kelompok yang telah meluangkan waktu, kelompok Dimas dan Galo dan teman-teman lainnya yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam diskusi kali ini. Dalam pokok pembahasan kali ini kami akan membahas 5 pembahasan, yaitu pendahuluan, teori desain, pembebanan dan analisa gaya-gaya dalam, analisa penulangan, dan kesimpulan dan saran. Untuk pokok pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Karisma Dewi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang deskripsi bangunan dan fungsi bangunan. Next. Cafe Serenity adalah sebuah bangunan beton modern yang berlokasi di Sidoarjo dengan luas 25 meter kali 25 meter. Lantai pertama memiliki ruang kafe utama dengan kursi empuk, meja kayu, dan mural artistik. Ada juga bar di pojok ruangan. Pengunjung dapat naik tangga ke lantai kedua yang lebih intim dengan ruang santai, dilengkapi sofa nyaman dan meja kecil. Lantai kayu dan jendela besar memberikan sentuhan elegan dan cahaya alami. Terdapat balkon di lantai kedua yang menghadap taman hijau. Kafe ini merupakan tempat yang sempurna untuk bersantai, bersosialisasi, dan menikmati makanan lezat. Selain itu, kafe juga berfungsi sebagai tempat makan dan minum, ruang sosialisasi, tempat kerja atau belajar, hiburan, tempat bersantai, serta ruang pameran atau promosi untuk seniman lokal dan pengusaha kecil. Next. Berikut adalah site bangunan yang berada di Jalan Kafling DPR, yang berlokasi di Kota Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah geometri bangunan. Sebelah kiri merupakan denah lantai 1 dan sebelah kanan merupakan denah lantai 2. Material, sistem struktur, bangunan, fondasi, dan peraturan yang digunakan. Pada bangunan ini menggunakan beton bertulang sebagai material utama. Sistem struktur yang digunakan adalah infill frame dengan penggunaan dinding bata sebagai pembatas. Fondasi yang digunakan adalah tumpuan jepit karena tanahnya jenis tanah sedang. Peraturan yang diikuti dalam desain bangunan ini adalah SNI 2847 tahun 2019 untuk persyaratan beton struktural. SNI 1726 tahun 2019 untuk perencanaan ketahanan gempa, dan SNI 1727 tahun 2019 untuk beban desain minimum dan kriteria bangunan. Kriteria desain LRFD. LRFD adalah metode perencanaan bangunan gedung yang memperhitungkan faktor beban dan faktor ketahanan material. Konsep desain ini mengedepankan bahwa tegangan pada elemen struktur harus lebih kecil dari tegangan yang diizinkan dengan memperhitungkan faktor keamanan. Metode LRFD memberikan perbandingan spesifik antara beban dan ketahanan struktur. Dalam hal ini juga menjelaskan kombinasi pembebanan yang digunakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Faktor tahanan bervariasi sesuai dengan jenis dan kondisi batang yang diperhitungkan. Analisis struktur secara menyeluruh diperlukan untuk mencari nilai kuat perlu RU pada elemen struktur. Selanjutnya, pokok pembahasan kedua mengenai teori desain yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Nadia Nurhaliza. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya.
Di teori desain ini, saya akan membahas terkait plat, balok, dan kolom. Untuk yang pertama, yaitu plat. Next. Baik, untuk plat beton digunakan untuk mendapatkan permukaan datar dalam berbagai bagian bangunan seperti dasar, atap, dinding, tangga, jembatan, atau pelabuhan. Ada dua jenis plat beton yang umum, yaitu plat satu arah dan plat dua arah. Plat satu arah didukung pada dua sisi tumpuan yang berlawanan. Sedangkan plat dua arah mengalami lentur dalam dua arah dan ditulangi dalam kedua arah tersebut. Perancangan plat mengacu pada aturan dan persyaratan yang ditetapkan dalam standar desain seperti SNI 2847 tahun 2019, SNI 1727 tahun 2019, dan SNI 1726 tahun 2019. Persyaratan umum pada plat beton bertulang meliputi ketebalan plat, tulangan plat, penyebaran tulangan, perkuatan tepi, dan kualitas beton. Detail tulangan dan perkuatan tepi harus mempertimbangkan momen lentur, geser, dan kekuatan geser plat. Kualitas beton ditentukan oleh kuat tekan beton dan modulus elastisitas. Dengan memperhatikan persyaratan dan aturan desain yang berlaku, plat beton dapat dirancang dengan kekuatan dan keandalan struktural yang memadai. Next. Baik, di situ ada gambar plat satu arah dan plat dua arah. Next. Oke, kita lanjut ke balok. Balok adalah elemen struktural yang menerima gaya-gaya dalam arah transversal, yang menyebabkan momen lentur dan gaya geser sepanjang bentangnya. Balok menyalurkan beban dari plat lantai ke kolom sebagai penyangga vertikal. Balok mengalami gaya tekan dan tarik akibat momen lentur dan gaya lateral. Tulangan tunggal atau lentur digunakan pada zona lentur atau tegangan tarik untuk meningkatkan kekuatan dan keandalan struktur. Tulangan geser pada balok digunakan untuk menahan gaya geser dan retakan pada balok. Sedangkan tulangan puntir digunakan untuk menahan momen torsi pada balok. Retakan pada balok dapat diatasi dengan tulangan lentur, tulangan geser, dan tulangan puntir. Di gambar di samping itu ada contoh dari tulangan lentur, tulangan puntir, dan tulangan geser. Oke, next. Yang terakhir ada kolom. Kolom adalah elemen penting dalam struktur bangunan yang menopang beban dari atas hingga ke tanah. Kegagalan kolom dapat menyebabkan keruntuhan struktur secara keseluruhan. Perencanaan kolom mengikut sertakan gaya normal tekan selain momen lentur dengan prinsip dasar seperti distribusi regangan linier, ketiadaan kegelinciran antara beton dan baja tulangan, batasan regangan beton maksimum, dan pengabaian kekuatan tarik beton. Kolom dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk, susunan tulangan, dan panjangnya dalam hubungannya dengan dimensi lateral. Kolom pendek memiliki rasio tinggi terhadap lebar penampang yang rendah, sedangkan untuk kolom langsing rentan terhadap keruntuhan geometri. Kolom memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas vertikal dan dukungan struktur secara keseluruhan. Di samping ada gambar jenis-jenis kolom. Oke, lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu terkait pembebanan dan analisa gaya-gaya dalam yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizky. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembebanan dan analisa gaya dalam. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang beban mati. Berdasarkan PPUG tahun 1983, beban beton bertulang adalah 24 kN per meter persegi. Dengan beban dinding adalah 2,5 kN per meter persegi dan beban spasi adalah 0,21 kN per meter persegi dan beban pelambing adalah 0,1 kN per meter persegi. Yang kedua yaitu berdasarkan SNI 1727 tahun 2020. Beban penggantung yaitu 0,1 kN per meter persegi, beban plafon yaitu 0,2 kN per meter persegi, beban lantai yaitu 0,77 kN per meter persegi, dan beban aspal adalah 0,26 kN per meter persegi.
Yang ketiga yaitu dalam penentuan ketebalan plat. Contoh spesifik digunakan untuk menentukan ketebalan yang optimal. Untuk desain plat yang sedang dipertimbangkan, ketebalan plat yang kita gunakan adalah 13 cm. Yang keempat, untuk balok dilakukan perhitungan kekakuan dan rasio kekakuan balok terhadap plat. Nilai AM diperoleh sebagai 4,8672. Yang kelima, berdasarkan perhitungan ukuran balok induk yang digunakan adalah 30/45 cm. Beban mati termasuk beban dari plat lantai, plat atap, balok, dinding, spesi, sanitasi, plumbing, penggantung, plafon, lantai, dan aspal. Total beban mati keseluruhan adalah 624,2 kN. Beban hidup termasuk beban hidup atap dan beban hidup lantai kafe. Total beban hidup sendiri adalah 264,5 kN. Yang selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien reduksi dan beban total adalah 1129,92 kN. Pada SNI 2847-2015, luas penampang Agros dihitung menggunakan rencana awal dan didapatkan dimensi awal balok yaitu 60 cm. Beban mati pada lantai dan atap termasuk beban dari plat lantai, plat atap, balok, dinding, spesi, sanitasi, plumbing, penggantung, plafon, lantai, dan aspal. Beban mati lantai keseluruhan adalah 4,91 kN. Beban mati balok adalah 10 kN dan beban mati atap keseluruhan adalah 3,26 kN. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beban hidup angin dan gempa. Beban hidup pada atap adalah 1 kN per meter persegi dan beban hidup pada lantai adalah 4,71 kN per meter persegi. Beban angin dihitung berdasarkan lokasi bangunan yang bertempat di Sidoarjo, serta fungsi bangunan yaitu sebagai kafe, dan jumlah lantai yaitu 2 lantai dan 1 atap, serta memiliki tinggi bangunan 12 meter, panjang bangunan 25 meter, dan lebar bangunan yaitu 25 meter. Struktur bangunan menggunakan SRPMK, yaitu sistem rangka pemikul momen khusus, dengan kecepatan angin 32 meter per sekon, dan tipe exposure B, serta faktor arah angin KD 0,85, faktor topografi KZT 1, dan faktor pengaruh tiupan angin adalah 0,85. Dan di sini beban gempa diasumsikan atau diabaikan, karena kita menggunakan struktur SRPMB, sistem rangka pemikul momen biasa, dan termasuk dalam KDSA. Next. Ya, kita menggunakan beberapa model pembebanan atau kombinasi bebanan, yaitu 1,2 defloat dan 1,6 leftload. Dan yang kedua yaitu 1,2 defloat dan 1 win arah X dan 1 leftload. Yang ketiga yaitu 1,2 defloat ditambah 1 win arah Y dan 1 leftload. Yang keempat yaitu 0,9 defloat ditambah 1 win arah X. Yang kelima dan yang terakhir yaitu 0,9 defloat ditambah 1 win arah Y. Next. Input yang kita masukkan dalam SAP yaitu sistem koordinat global, yaitu arah X, Y, dan Z, serta pada materialnya kita menggunakan beton 35 MPa dan baja BJ41, BJ50, dan BJ55. Dan memiliki balok dengan dimensi 30/45, kolom dengan dimensi 60/60, plat atap dengan ketebalan 0,1 meter, dan plat lantai dengan ketebalan 0,13 meter. Next. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang output data. Pada output data kolom yang diambil yaitu P terbesar dan M terbesar untuk mencari tulangan lenturnya. Sedangkan untuk mencari tulangan geser, kita mencari V2 yang terbesar.
Dan pada dan pada balok juga memiliki peraturan yang sama, yaitu untuk mencari tulangan lenturnya kita menggunakan P terbesar dan M3 terbesar, serta untuk mencari tulangan gesernya kita menggunakan V2 terbesar. Dan pada plat kita menggunakan M11 sumbu X dan M22 sumbu Y. Next. Di sini ada beberapa screenshot hasil dari output sub atau gaya dalamnya. Di sini pada kolom itu dikeluarkan yaitu P gaya aksial, P2 gaya geser, dan M3 momen. Next. Pada balok juga memiliki peraturan yang sama, yaitu kita melihat beban aksial, beban geser atau V2, dan momen terbesar yaitu pada M3. Dan pada plat lantai, kita melihat sumbu X dan sumbu Y. Yang sumbu X itu berada di M11 dan sumbu Y berada di M22. Next. Dan selanjutnya analisa penulangan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu M. Fatin Ramadan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kali ini saya akan membahas tentang analisa penulangan, di mana dalam analisa penulangan ini kami akan membahas 3 subbab, yaitu penulangan plat, penulangan balok, dan juga penulangan kolom. Yang pertama, penulangan plat dan juga plat lantai dan plat atap. Berdasarkan dari pembahasan teman saya tadi, total beban mati yang diterima plat adalah 4,91 dan beban hidup untuk lantai kafe atau restoran adalah 4,79 kN per meter persegi. Berdasarkan analisis menggunakan software SAP, diperoleh hasil momen pada plat lantai. Untuk penulangan tumpuan digunakan tulangan diameter 13 dengan jarak 150 yang sudah memenuhi kontrol retak dan kekuatan. Untuk penulangan lapangan digunakan tulangan diameter 10 dengan jarak 200 yang juga sudah memenuhi kontrol retak dan kekuatan. Perhitungan ini sudah mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam SNI 2847 tahun 2013 untuk penulangan plat beton. Penulangan balok, perencanaan torsi dilakukan dengan memperhitungkan luasan dan keliling irisan penampang beton serta luasan dan keliling penampang tulangan. Berdasarkan analisis software SAP, untuk momen torsi diperoleh sebesar 8,8325 kN dan dilakukan pengecekan kebutuhan tulangan puntir dengan membandingkan momen torsi terfaktor dengan rentang batas torsi minimal dan maksimal. Berdasarkan perhitungan diperlukan tulangan puntir. Selanjutnya dihitung kebutuhan tulangan puntir dengan mengikuti persyaratan SNI 2847 tahun 2013 pada pasal 11.5.3.6. Tulangan puntir longitudinal minimum dihitung menggunakan rumus yang sudah ditentukan dalam standar tersebut. Untuk perencanaan lentur dilakukan perhitungan penulangan balok lentur berdasarkan data perencanaan seperti kekuatan beton, efisiensi, kekuatan tulangan, E-field, dan momen torsi atau T. Dalam perencanaan penulangan dilakukan pengecekan rasio tulangan, penulangan tarik, dan penulangan tekan. Perhitungan menggunakan rumus-rumus yang ditentukan dalam standar. Dilakukan perhitungan lebih lanjut untuk mendapatkan nilai-nilai seperti momen nominal, nilai beta 1, dan nilai epsilon SY, nilai RY, dan rasio tulangan. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menentukan ukuran penulangan tarik dan penulangan tekan. Terakhir, dilakukan perhitungan momen nominal dan dilakukan pengecekan terhadap momen torsi terfaktor dan persentase kelebihan momen. Ulangan kolom. Perhitungan kolom menggunakan kolom pendek karena tinggi kolom dibagi lebar kolom menghasilkan angka 6,7 dan di mana angka tersebut lebih kecil daripada 12 yang berdasarkan SNI. Desain longitudinal tulangan kolom menggunakan bantuan aplikasi SP Column. Langkah-langkah desain menggunakan aplikasi SP Column meliputi mengisi informasi umum seperti mutu beton, mutu baja, memasukkan penampang kolom, dan menentukan
menentukan jumlah dan diameter tulangan, serta memasukkan beban aksial dan momen pada kolom. Jumlah dan diameter tulangan pada kolom diperoleh melalui trial and error dengan hasil 12D22. Dilakukan pemeriksaan jarak bersih antar tulangan untuk memenuhi syarat SNI 2847 tahun 2019, pasal 25.2.3. Tulangan geser kolom dihitung berdasarkan persamaan yang menghasilkan luas tulangan transversal yang dibutuhkan. Desain tulangan geser di dalam dan di luar wilayah LO sepanjang masing-masing tumpuan ditentukan berdasarkan persyaratan SNI 2847 tahun 2019. Penulangan yang digunakan pada kolom adalah tulangan lentur 12 dengan diameter 22. Tulangan geser 4 kaki D16 dengan jarak 120 yang dimana dia di dalam wilayah LO, dan 4D16 dengan jarak 150 di luar wilayah LO. Berikut adalah gambar dari detail plat dengan penulangan plat diameter 13 dengan jarak 150. Itu untuk tumpuan, dan untuk lapangan diameter 10 dengan jarak 200. Berikut adalah gambar dari detail balok. Ada tulangan tarik, tulangan puntir, tulangan tekan, dan tulangan sengkangnya, yang dimana angka-angka tersebut menggunakan cara trial and error. Berikut adalah gambar detail kolom dengan panjang 60 dan lebar 60. Berikut adalah kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ferdiansa Mas Putra. Baik, terima kasih atas waktunya. Next. Cafe Serenity adalah bangunan beton modern di Sidoarjo dengan luas 25 kali 25 meter. Bangunan ini memiliki ruang kafe utama, ruang lounge di lantai kedua, dan balkon menghadap taman hijau. Kafe ini juga berfungsi sebagai tempat bersantai, bersosialisasi, menikmati makanan lezat, serta ruang pameran untuk seniman lokal dan pengusaha kecil. Desain bangunan kafe ini mengikuti standar SNI 2847-2019, SNI 1726-2019, dan SNI 1727-2019 dengan menggunakan beton bertulang, sistem struktur infill frame, dinding bata, dan fondasi tumpuan jepit. Untuk memastikan keberhasilan desain dan konstruksi Cafe Serenity, perhatian khusus harus diberikan pada penggunaan beton bertulang, sistem struktur infill frame, dan dinding bata. Pemilihan fondasi tumpuan jepit yang sesuai dengan jenis tanah juga penting. Pastikan perancangan bangunan mengikuti persyaratan SNI yang berlaku. Perhatikan penggunaan plat beton, peran balok dalam penyaluran beban, dan desain serta perkuatan kolom dengan cermat. Juga perhitungan beban mati, beban hidup, dan beban angin yang relevan dengan lokasi bangunan. Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut dan mematuhi persyaratan dan aturan desain, diharapkan bangunan Cafe Serenity dapat dirancang dengan kekuatan dan keandalan struktural yang memadai. Next. Sekian tersebut presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, tempat dan waktu, dipersilakan. Silahkan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Izin bertanya. Ya, silakan.
Di PPT yang kelompok kalian jelaskan tadi, terdapat perhitungan kolom menggunakan kolom pendek. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah, alasan apa kelompok Anda menggunakan perhitungan kolom langsing atau kolom pendek tersebut? Terima kasih. Oke, Intan silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, izin bertanya, dari yang sudah teman-teman jelaskan tadi, apakah hasil perhitungan dari pembebanan dan penulangan struktur pelat lantai itu sudah memenuhi dari persyaratan, kekuatan, dan keamanan yang diharapkan dari atau yang diinginkan? Terima kasih. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi untuk tanya jawab sesi pertama. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan Saudara Intan. Apakah hasil perhitungan pembebanan, gitu ya? Bisa diulangi kembali? Apakah hasil dari perhitungan pembebanan dan penulangan struktur pelat lantai itu sudah memenuhi persyaratan, kekuatan, dan keamanan yang teman-teman inginkan? Oke, jawabannya yaitu berdasarkan hasil perhitungan tersebut, terlihat bahwa di plat lantai itu telah dianalisis kan dengan menggunakan software SAP. Beban yang diperhitungkan meliputi beban mati dan beban hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil analisis tersebut dapat memunculkan nilai momen yang terjadi pada plat lantai di arah X dan di arah Y. Kemudian, terhadap penulangan plat lantai itu dihitung menggunakan metode perencanaan yang mengacu pada SNI 2847 pada tahun 2013, yang dimana penulangan tersebut itu memperhatikan kebutuhan tulangan pada tumpuan dan lapangan. Jarak antar tulangan dan kontrol letak juga telah diperiksa, hasilnya pun juga sesuai dengan persyaratan yang diterapkan dalam standar SNI. Kemudian, untuk diameter tulangan dan jarak antar tulangan pada tumpuan dan lapangan juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam hal ini tuh perlu diingat kembali, hasil perhitungan itu masih belum akurat dikarenakan kan kita masih ada mengasumsi dari perhitungan yang telah kita hitungkan dan itu belum sesuai dari hasil ahli struktur yang ada di lapangannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin tambahkan dari jawaban yang telah saya paparkan? Atau jika tidak ada tambahan dari teman kelompok, mungkin dari Saudara Intan, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kenapa kita harus menggunakan analisis kolom pendek maupun kolom langsing. Kan kenapa kita atau kelompok kita menggunakan analisis kolom pendek? Karena tinggi kolom kita itu berantainya 4 meter dan 4 dibagi 60 itu sama dengan 6,67 dan itu di bawah 12 dan bisa dilihat pada SNI yaitu 6.2.5. Maka dari kelompok kita menggunakan analisis kolom pendek dan untuk kolom langsing itu kita abaikan. Apakah ada tambahan dari
dari kelompok saya atau yang lainnya? Ataupun untuk Mbak Galuh kurang jelas? Baik, Mas Rizky sudah sangat jelas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan Saudari Zulfa. Alasan mengapa kelompok kami menggunakan bangunan kafe. Karena dilihat dari beban yang ditanggung oleh bangunan kafe, mulai dari beban struktur, beban mati, maupun beban hidup. Serta lokasi yang cukup strategis yang berada di pertengahan kota Sidoarjo yang membuat peminat pengunjung lebih besar. Baik, apakah dari teman-teman kelompok saya ada tambahan? Bagaimana, Saudari Zulfa? Tidak, terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan sesi kedua, mungkin dari teman-teman yang lain ingin mengajukan pertanyaan. Oke, Jess, silakan mengajukan pertanyaan. Oke, saya Jessica Jani, NBI 14321001119. Ingin menanyakan, berdasarkan konsep desain LRFD, jelaskan bagaimana faktor tahanan mempengaruhi perbandingan antara kuat perlu dan kuat rencana. Oke, Jess, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Dimas. Silakan, Mas. Baik, terima kasih. Tadi berdasarkan penjelasannya, dijelaskan bahwa plat dua arah itu adalah plat yang ditumpu oleh dua arah yang sejajar ya. Jadi pertanyaan saya itu adalah apakah memungkinkan plat satu arah itu ditumpu oleh dua arah yang sejajar pada struktur bangunan yang Anda desain gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Kak Febrianti Milo, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan bertanya, pada pembahasan yang telah teman-teman bahas tadi, mengapa teman-teman menggunakan mutu beton 35 MPa sebagai bahan material struktur? Sekian pertanyaan, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman dari kelompok saya yang mungkin ingin menjawab terlebih dahulu. Izin menjawab ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Dimas. Tadi pertanyaannya kan, apakah mungkin untuk menggunakan plat satu arah pada struktur bangunan yang didukung oleh dua tumpuan sejajar? Kalau menurut saya itu tidak mungkin, dikarenakan untuk plat satu arah pada struktur bangunan itu yang didukung pada dua tepi yang berhadapan saja. Jadi plat satu arah adalah plat yang didukung pada dua tepi yang berhadapan saja, sehingga lendutan yang timbul itu hanya satu arah. Kemudian untuk plat yang dua arah, dua tumpuan sejajar, itu hanya terjadi di plat dua arah. Maka dari itu, untuk struktur dengan dua tumpuan sejajar, itu hanya bisa digunakan pada plat dua arah yang dapat menahan beban dan lendutan dalam kedua arah tersebut. Gimana untuk Saudara Dimas? Atau teman-teman yang lain? Mungkin ada ingin disanggah, silakan. Ya, kalau dari saya sendiri cukup jelas ya. Terima kasih. Oke, saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Saudari
Febrianti Milo. Mengapa kelompok kami menggunakan mutu beton 35 MPa sebagai material untuk struktur? Sebenarnya ada banyak pertimbangan mengapa kami menggunakan mutu beton 35 MPa. Mulai dari kekuatannya, mulai dari daya tahan beton mungkin, daya tahan beban, dan ketahanan terhadap deformasinya. Tapi sebenarnya bukan itu saja yang membuat kami menggunakan mutu beton 35 MPa. Ada juga seperti pertimbangan lingkungan. Beton dengan kualitas tinggi dapat memiliki dampak lingkungan yang lebih kecil karena dia itu bisa dikatakan jarang diganti atau maintenance-nya jarang. Jadi sehingga kalau dia jarang diganti pun dapat mengurangi penggunaan dari bahan material konstruksinya. Apakah sudah cukup, Saudari Febrianti? Ya, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Jessica, yaitu pertanyaannya, berdasarkan konsep desain LRFD, jelaskan bagaimana tahanan mempengaruhi perbandingan antara kuat perlu dan kuat rencana. Yaitu jawabannya, konsep LRFD memperhitungkan faktor beban, faktor tahanan, faktor beban menggambarkan tingkat keamanan dalam beban yang diterapkan, sedangkan faktor tahanan mencerminkan keandalan material struktur. Dalam rumus LRFD, perbandingan kuat perlu dan kuat rencana ditentukan oleh RU lebih kecil dari RN. Kuat perlu adalah nilai maksimum dari berbagai kombinasi beban terfaktor, sedangkan kuat rencana adalah kekuatan yang direncanakan dengan mempertimbangkan faktor tahanan. Faktor tahanan memastikan kekuatan rencana tidak melebihi kapasitas kekuatan material dengan faktor keamanan yang tepat. Dengan menggunakan faktor tahanan yang sesuai, rumus LRFD memastikan beban pada struktur tidak melebihi kapasitas kekuatan material dengan mempertimbangkan faktor keamanan. Konsep LRFD membantu menjaga keandalan, keselamatan, dan kekuatan struktur bangunan gedung. Baik, dari jawaban tersebut, apakah ada sanggahan atau tambahan dari Saudari Jessica? Tidak ada, sangat jelas. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertanyaan yang telah diberikan. Sebelum kami akhiri, kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.